Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besek Putri Indah Radaini dengan NIM 106240003. Saya mahasiswa semester 3 dari kelas 3A Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang telah pernah disampaikan dalam mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Zaki SAG MAG. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu definisi filsafat hukum Islam. Filsafat secara bahasa berasal dari kata filof dan sofi, di mana filof berarti cinta dan sofi adalah kebijaksanaan ataupun kebenaran. Ya, berarti filsafat ini secara bahasa memiliki arti cinta akan kebenaran atau cinta akan kebijaksanaan. Menurut salah satu ahli filsafat, yaitu Plato, yang merupakan filsuf Yunani, ia berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kebenaran yang hakiki. Filsafat dapat juga berarti berpikir kritis, ataupun aktivitas berpikir, ataupun induk dari ilmu. Lalu yang selanjutnya, sedangkan hukum secara bahasa itu berarti ketetapan, adil, ataupun wibawa. Hubungan antara filsafat dan hukum Islam ini sangatlah berkaitan, di mana hukum Islam ini dapat dijadikan jawaban ataupun acuan dalam menjawab pertanyaan yang terdapat dalam filsafat ini. Sedangkan filsafat ini dapat dijadikan alat untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum Islam. Lalu terdapat 4 pilar berpikir dalam filsafat. Yang pertama yaitu logis, yang mana sesuatu itu haruslah masuk akal. Yang kedua, sistematis, yang mana suatu hal tersebut haruslah terstruktur. Lalu yang ketiga, yaitu radikal, di mana haruslah dicari akar masalah dari suatu hal tersebut. Lalu yang terakhir, universal, yang mana itu berarti haruslah bersifat hal yang umum. Lalu yang selanjutnya yaitu objek filsafat hukum Islam. Yang pertama itu ada ontologis, yang mana berisikan kaidah-kaidah, karakteristik, asas-asas maupun prinsip dalam hukum Islam. Lalu yang selanjutnya ada epistemologis, yaitu berisi sumber untuk mencari sumber dan cara memperoleh hukum Islam. Lalu yang ketiga ada aksiologis, merupakan cara berpikir untuk menemukan nilai serta hikmah atau rahasia dalam sumber hukum Islam. Lalu yang selanjutnya tujuan dari filsafat hukum Islam ini, yang pertama ada intensifikasi hukum Islam, yaitu memperdalam pemahaman mengenai makna hakiki dari hukum Islam. Lalu yang kedua justifikasi verifikasi hukum Islam, yaitu menyimpulkan dan membuktikan asal-usul dari sumber hukum Islam ini sehingga dapat menjadi penyokong dalam penerapan hukum Islam tersebut. Lalu yang terakhir itu ada dialektika hukum Islam, yaitu dapat mengetahui mana yang dibutuhkan dari hukum Islam ini dan mana yang harus dirubah dari melakukan perubahan dalam hukum Islam ini dan dalam penetapan hukum Islam, pemantapan hukum Islam. Lalu selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya ialah syariah, fikih, hukum syara dan hukum Islam,
di mana syariah dan fikih ini saling berhubungan erat, yang mana syariah ini berfungsi sebagai landasan dari fikih, sedangkan fikih ini merupakan hasil dari pemahaman mengenai yang syariah. Maka dari itu sebenarnya terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang pertama ialah syariah ini ialah wahyu Allah, sedangkan fikih ini adalah hasil pemahaman para mujtahid melalui ijtihad mereka dan para fuqaha dalam memahami syariah. Lalu yang selanjutnya, perbedaan yang selanjutnya yaitu syariah ini bersifat mutlak atau absolut, sedangkan fikih ini bersifat zonni atau relatif. Dan pula syariah ini bersifat tetap dan tidak berubah, sedangkan fikih ini bersifat dapat berubah. Perbedaan selanjutnya itu yang syariah ini sebenarnya berisikan mengenai seluruh aspek kehidupan manusia, sedangkan fikih ini hanya mencakup hukum saja, tidak termasuk akidah ataupun akhlak, mengenai akhlak. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu syariah ini telah ada sejak awal masa kenabian, sedangkan fikih itu baru ada pada abad kedua. Materi yang selanjutnya yaitu metodologi berpikir dalam filsafat hukum Islam untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama ada bayani, yaitu metodologi berpikir berdasarkan teks, yang biasanya itu merujuk pada teks nas-nas Al-Quran seperti Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua itu ada burhani, yaitu burhani ini ialah metodologi berpikir yang mengedepankan rasional, mengedepankan akal pikiran. Lalu yang terakhir itu ada irfani, yaitu metodologi berpikir berdasarkan hubungan individu secara spiritualitas dengan Tuhan atau dengan Allah. Biasanya ini melibatkan penyucian diri pada saat beribadah kepada Allah. Dari ketiga metodologi berpikir ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan yang ketiga-tiganya ini. Ibarat ketiga-tiganya ini ialah sebuah lensa, di mana jika hanya satu yang digunakan maka akan buram. Maka dari itu ketiga-tiganya haruslah dipakai, karena jika hanya satu yang dipakai, contohnya seperti bayani, jika hanya menggunakan metodologi berpikir bayani, maka hasil pemikirannya ini terbatas hanya sebatas tekstual saja dan agak kaku dan tidak dapat menjawab persoalan yang ada di zaman modern. Sedangkan jika hanya berpikir secara burhani saja, hanya sebatas logika saja, maka tidak ada penguatan yang menguatkan pendapat berpikir tadi. Sedangkan jika hanya irfani saja, menggunakan metodologi irfani saja, maka dapat menimbulkan budaya yang pasif. Maka dari itu solusinya ialah ketiga-tiganya ini haruslah sama-sama digunakan, di mana dengan menggunakan bayani dapat membuat metode berpikir burhani tadi memiliki landasan yang kuat. Lalu dengan adanya metode burhani tadi dapat menjadi jembatan dalam memahami metode bayani tadi. Jika irfani ini digunakan juga, maka dapat menetapkan moral dan etika ketika sedang berpikir secara bayani maupun burhani. Lalu yang selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sering menjadi pertanyaan, mengapa Al-Quran ini sampai sekarang masih dijadikan sumber hukum Islam dan masih relevan? Itu dikarenakan Al-Quran ini tidak hanya saja merupakan kitab hukum, akan tetapi Al-Quran ini merupakan kitab nilai, di mana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti prinsip keadilan, tanggung jawab, kemaslahatan, semuanya ini merupakan suatu bangunan dari hukum Islam itu sendiri. Maka dari itu tidak lekang akan waktu, karena kalau misalnya Al-Quran ini hanya kitab hukum saja, mungkin
tidak bisa dipakai sekarang karena hukum itu sebenarnya dapat dibatasi oleh waktu. Di waktu di mana hukum itu hanya berlaku saja. Maka dari itu Islam ini tidak hanya sebagai kitab hukum tapi juga kitab nilai. Analogi mudahnya itu sebenarnya seperti sistem hukum modern sekarang. Jika konstitusi ini merupakan kekuasaan tertinggi, maka Al-Qur'an ini ialah konstitusi ilahi yang mana nilai-nilainya tetap terjaga, tetapi dapat penerapannya itu bersifat fleksibel. Dan Al-Qur'an ini dalam pandangan usul fikih, secara bahasa Al-Qur'an ini berarti bacaan yang diulang-ulang, sedangkan secara istilah Al-Qur'an ini ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam berbahasa Arab dan diriwayatkan secara mutawatir yang mana apabila membacanya merupakan ibadah dan mendapatkan pahala. Diriwayatkan secara mutawatir itu berarti disaksikan oleh banyak orang yang sangat mustahil apabila terdapat dusta di dalamnya. Selanjutnya, ayat Al-Qur'an diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu surah atau ayat Makkiyah yang mana diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surah ini berisikan ketauhidan, berisikan mengenai akhlak, mengenai moral, yang mana biasanya ini rata-rata surahnya surah yang memiliki ayat yang pendek, biasanya paling banyak terdapat di juz 30. Sedangkan yang kedua yaitu ayat ataupun surah Madaniyah, di mana surah ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang mana surah ini berisikan mengenai hukum dalam aspek kehidupan manusia, seperti dalam hal muamalah, keluarga, waris, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya itu dalam hal makna dalam ayat Al-Qur'an itu terbagi dua. Yang pertama, makna ayat Al-Qur'an secara qat'i, dan yang kedua zonni. Yang mana qat'i ini berarti ayat Al-Qur'an yang memiliki artian jelas. Lalu yang kedua itu zonni, yaitu ayat Al-Qur'an yang memiliki makna yang luas dan membutuhkan penjelasan atau menggunakan harus memiliki tafsir. Seperti contohnya itu mungkin yang qat'i ini seperti ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah, yang berarti dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Itu kan arti dari sholat dan zakat itu maknanya jelas, disuruh untuk menunaikan sholat dan untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Sedangkan kalau zonni ini seperti ayat mengenai menunggu masa 3 kali quru seorang perempuan janda untuk dinikahi. Sedangkan quru sendiri itu memiliki pengertian yang luas, bisa berarti 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Lalu yang selanjutnya, materi yang selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang kedua yaitu as-sunnah. Yang mana as-sunnah ini secara bahasa berarti jalan yang baik. Sedangkan secara istilah as-sunnah berarti ialah segala ucapan, perbuatan, maupun persetujuan ataupun ketetapan ataupun diamnya Nabi. As-sunnah ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah yang berarti ucapan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga sunnah takririyah atau persetujuan Nabi ataupun ketetapan Nabi atau diamnya Nabi. Contoh dari
yang diamnya Nabi ini tadi seperti contohnya hadis mengenai 2 orang sahabat yang sedang melakukan perjalanan jauh di mana mereka ingin melaksanakan sholat tetapi tidak menemukan air, lantas keduanya bertayamum lalu sholat, lalu setelah sholat keduanya berjalan kembali dan menemukan air. Salah satu dari mereka memutuskan untuk mengulang wudhunya dan lalu melaksanakan sholatnya kembali. Sedangkan yang satunya tidak mengulangi sholatnya. Lalu keduanya melaporkannya kepada Nabi dan menceritakannya kepada Nabi. Dan Nabi pun tidak menyalahkan di antara keduanya. Begitu contoh dari yang takririyah. Lalu yang selanjutnya yaitu klasifikasi hadis berdasarkan kuantitas perawinya, yang mana terdapat 2, yaitu yang pertama hadis mutawatir yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga setiap sanadnya sehingga sangat mustahil jika apabila semuanya berbohong. Lalu yang kedua yaitu hadis ahad yang mana yang meriwayatkannya perawinya sedikit tidak sampai pada tahap hadis mutawatir. Akan tetapi hadis ini tetap dinyatakan dugaan yang kuat. Sedangkan yang hadis mutawatir tadi diterima. Lalu klasifikasi hadis yang selanjutnya yaitu berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Yang pertama ada hadis sahih yang mana sanadnya itu bersambung dan perawinya ini adil dan ingatannya pun kuat. Yang mana tidak ada syadz atau terlangkahi ataupun tidak ada illah atau kecacatan. Lalu yang kedua ada hadis hasan yang mana hadis hasan ini sanadnya bersambung juga, perawinya juga adil, tetapi hafalannya lebih lemah daripada hadis sahih tadi. Dan tidak pula terdapat syadz ataupun tidak terdapat illah. Lalu yang selanjutnya yaitu hadis dhaif, di mana hadis ini tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi, yang mana sanadnya terputus, perawinya juga terputus, lalu hafalannya lemah, dan terdapat syadz ataupun terdapat illah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.